semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan serta keselamatan dari pandemi virus yang sedang mewabah di negara kita ini. Sama-sama kita juga mendoakan agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali belajar di sekolah kita yang tercinta ini dan bertemu dengan teman-teman. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang struktur teks berita. Nah, pada minggu sebelumnya kita kan sudah mempelajari pengertian berita dan unsur-unsur teks berita serta cara menyimpulkan isi berita. Nah, kali ini kita masuk ke dalam struktur atau bagian-bagian dari teks berita. Nah, di sini ada gambar piramida terbalik. Kenapa piramida terbalik, Bu? Kenapa enggak piramida yang berbentuk kerucut yang berbentuk segitiga? Jadi, struktur teks berita itu dia berbentuk piramida terbalik karena dari atas itu mencakup isi yang lebih banyak, namun dia semakin mengkerucut ke bawah dan juga isinya semakin ke bawah itu semakin sedikit atau manfaatnya semakin sedikit. Jadi struktur teks berita yang pertama itu ada judul berita. Judul berita ini bisa ditemukan dalam, kalau kalian pernah membaca koran, nah di atasnya itu ada tulisan yang agak tebal gitu. Nah, itu bisa disebut sebagai judul berita. Nah, pada bagian kedua itu ada kepala berita. Kepala berita ini biasa ditemukan pada awal teks berita. Biasanya atau dalam paragraf pertama berita. Nah, bagian yang ketiga itu adalah tubuh berita. Tubuh berita itu ada di dalam atau mencakup isi dari berita yang disampaikan. Yang keempat, ada ekor berita. Namanya itu pasti juga di akhir. Jadi kita temukan ekor berita itu pada akhir dari teks berita. Nah, jadi maksudnya piramida terbalik ini, kepala berita ini banyak mencakup isi tentang teks berita. Nah, tubuh berita pun seperti itu. Namun, pada bagian ekor berita ini, manfaat atau isinya itu semakin sedikit yang bisa kita ambil. Baiklah, di sini ada penjelasan yang lebih jelas. Judul berita adalah judul yang ditulis di atas teks berita. Jadi, judul berita itu bisa saja mencakup atau simpulan dari berita atau dari judulnya itu kita udah bisa tahu, oh kejadian apa yang sedang terjadi. Nah, yang kedua itu ada kepala berita. Di dalam bagian ini, beberapa dari unsur-unsur berita atau adik Simba itu ayo singkatan dari apa? Ya, A itu untuk unsur apa, D itu untuk unsur di mana, K itu untuk unsur kapan, C itu untuk unsur siapa, M itu untuk unsur mengapa, dan yang terakhir B itu untuk unsur bagaimana. Jadi di kepala berita itu ada beberapa unsur teks berita yang tercakup. Nah, yang ketiga itu ada tubuh berita. Pada bagian ini akan mencakup unsur-unsur berita yang belum disampaikan pada bagian kepala berita. Artinya di kepala berita ini hanya beberapa. Nah, yang sisanya itu akan disampaikan pada tubuh berita. Atau bisa juga dalam tubuh berita ini akan dijelaskan secara luas lagi tentang unsur-unsur teks berita tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah ekor berita. Nah, tadi kan Ibu sudah sampaikan bahwa ekor itu artinya di akhir. Jadi, ekor berita itu adalah bagian penutup atau simpulan dari teks berita. Baiklah, di sini ada contoh teks berita beserta Ibu sudah lampirkan juga di sampingnya itu ada bagian-bagian atau dari struktur teks berita. Nah, kita akan baca bersama-sama. Judulnya adalah Soal Bocor UN Diulang. Nah, pada bagian kepala berita itu ada di paragraf pertama. Bocornya soal ujian nasional untuk tingkat SMP yang dilaksanakan pada Rabu 23 April 2015 merupakan berita besar untuk pelaksanaan ujian tahun ini.
Menteri Pendidikan Anies Baswedan mengatakan bahwa pelaku yang membocorkan soal ujian sudah diselidiki. Ia memaparkan bahwa pelaku pembocoran akan diproses hukum sesuai pasal yang berlaku. Nah, pada bagian ini kita sebut sebagai kepala berita. Nah, selanjutnya, dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Puspendik atau Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemendikbud, telah ditemukan sebanyak 30 buklet soal dari 11.730 yang diunggah ke internet secara ilegal. Setelah mendapat laporan tersebut, Menteri Pendidikan segera melakukan koordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informasi untuk memblokir tautan di Google yang berisikan konten ilegal tersebut. Kerjasama pun dilakukan dengan pihak Google dalam upaya pemblokiran konten tersebut. Diduga kebocoran soal UN ini melibatkan oknum dari pihak percetakan negara yang sudah ditunjuk untuk mencetak semua soal-soal ujian nasional. Penggeledahan pun dilakukan secara internal oleh pihak percetakan untuk mengetahui siapa sesungguhnya di balik peristiwa ini. Bocornya soal ujian nasional ini masih menjadi pertimbangan Menteri Pendidikan untuk mengadakan kembali ujian ulang atau tidak. Tetapi kemungkinan besarnya adalah ujian tidak akan diulang. Hal ini berdasarkan pertimbangan yang menyangkut besarnya nilai biaya pembuatan soal. Nah, tubuh berita kita temukan pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya, ekor berita kita temukan pada akhir paragraf. Jadi, berikut adalah contoh teks berita serta pemaparannya ke dalam struktur berita. Nah, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita itu ada 5. Yang pertama adalah kalimat langsung dan tidak langsung. Yang kedua, kata kerja mental. Yang ketiga, konjungsi temporal. Yang keempat, kata keterangan waktu. Dan yang terakhir adalah bahasa baku. Nah, yang pertama, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Jadi, kalimat itu ada 2 dalam berita. Ada kalimat langsung dan tidak langsung. Oke, yang pertama itu kalimat langsung. Kalimat langsung itu adalah kalimat ujaran yang ditulis kembali secara apa adanya. Kalimat langsung biasanya diapit oleh tanda kutip. Tanda kutip di awal kalimat dan tanda kutip di akhir kalimat. Jadi kalau kalian melihat ada kalimat yang ada tanda kutipnya dan ada tanda kutip di akhir dan di awalnya, itu adalah kalimat langsung. Contohnya adalah, saya datang tidak bawa apa-apa ke sini. Datang badan masih basah-basah, naik pesawat untuk ambil penghargaan. Terima kasih Bapak Presiden, sudah kasih saya penghargaan untuk penyu. Berikut adalah contoh kalimat langsung. Nah, yang kedua itu adalah kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang telah dibahasakan kembali tanpa mengurangi intinya. Contohnya, Kepala Desa Seribu Dolo mengatakan penyebab kerusakan jembatan yang terjadi di Desa Seribu Dolo adalah karena truk yang bermuatan berat melewati jembatan tanpa mengikuti aturan batas muatan yang sudah ditetapkan. Jadi kalimat tidak langsung itu biasanya ada kata mengatakan. Itu menandakan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat tidak langsung. Artinya kalimat ini tidak diambil langsung oleh dari seseorang yang mengatakan. Nah, yang kedua itu adalah kaidah kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata kerja mental. Di sini maksudnya kata kerja mental adalah kata kerja yang menerangkan aktivitas mengindrai. Nah, mengindrai itu bisa melihat, merasakan, mencium, dan itu biasa menggunakan panca indera kita, mendengar, dan yang lainnya. Selanjutnya ada berpikir atau merasa. Contohnya,
pemerintah harus melihat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia secara real. Di sini yang Ibu tandai adalah kata melihat. Kata melihat ini merupakan bagian dari aktivitas mengindrai. Melihat itu kita menggunakan mata, artinya kita menggunakan panca indera kita, yaitu mata. Nah, contoh yang kedua adalah saya mengerti bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini dipengaruhi oleh merosotnya nilai tukar rupiah. Nah, kata yang Ibu tandai adalah mengerti. Artinya di sini menggunakan aktivitas berpikir. Nah, yang ketiga adalah masyarakat Indonesia khawatir dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Kata yang Ibu tandai adalah khawatir. Khawatir ini menandakan aktivitas merasa, artinya kita merasa khawatir. Nah, kita lanjut. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Sebelumnya, konjungsi itu apa sih? Konjungsi adalah kata hubung. Nah, konjungsi temporal adalah kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Teks berita harus menggunakan kata hubung ini karena waktu merupakan unsur utamanya. Contoh konjungsi temporal itu ada apa aja? Nah, yang pertama itu ada lalu, kemudian, sesudahnya, selanjutnya, ketika, sementara, dan yang lainnya. Nah, contoh konjungsi temporal adalah sekitar pukul 10 WIB Jumat 14.03.2014, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Nah, kata yang Ibu tandai adalah kata kemudian. Di sini menunjukkan konjungsi temporal atau kata hubung mengenai keterangan waktu. Nah, yang keempat adalah menggunakan keterangan waktu. Kata ini menjelaskan waktu ketika suatu peristiwa terjadi. Kalau keterangan waktu berbeda dengan konjungsi temporal, karena konjungsi itu kata hubung yang menghubungkan kalimat. Nah, contohnya adalah, atau kata yang sering muncul dalam teks berita adalah kemarin, biasanya, pernah, sering, sejak, sementara, dahulu, keesokan harinya, tadi, terkadang, dan yang lainnya. Contoh kalimatnya yaitu yang pertama, kecelakaan yang terjadi pagi ini menyebabkan kemacetan yang parah di Jalan Kartini. Nah, kata yang Ibu tandai adalah pagi ini. Kata pagi ini dalam kalimat tersebut menyatakan keterangan waktu. Nah, contoh yang kedua yaitu kebakaran yang terjadi kemarin menyebabkan 3 rumah hangus. Nah, kata yang Ibu tandai adalah kemarin. Kemarin itu menyatakan keterangan waktu. Yang terakhir adalah menggunakan bahasa baku. Bahasa yang digunakan dalam teks berita harus baku atau sesuai standar bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan karena pembaca teks berita bersifat umum dan berasal dari berbagai kalangan. Untuk memudahkan pemahaman halayak dari berbagai kalangan itu, bahasa baku mutlak diperlukan. Adapun kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, contoh kata baku dan tidak baku. Kemarin kita juga udah bahas di pertemuan pertama. Ibu ajak kalian untuk menebak kata baku dan tidak baku. Nah, Ibu tampilkan lagi contohnya, yaitu kata bakunya apotek. Kata tidak bakunya apotik. Apotik ini banyak kita temukan dalam membuat nama apotik di toko-toko. Selanjutnya, kata bakunya yaitu fitnah, dan kata baku yang kadang digunakan oleh masyarakat, fitnah. P menggunakan huruf P. Selanjutnya ada silakan, sedangkan kata tidak bakunya adalah silahkan. Selama ini kita masih sering menggunakan atau membaca kata silahkan yang menggunakan huruf H. Nah, yang selanjutnya adalah nasihat.
kata tidak bakunya yaitu nasihat. Jadi sebenarnya dia menggunakan huruf I, nasihat, bukan menggunakan huruf E, nasihat. Ya, yang selanjutnya, kata bakunya adalah tidak, sedangkan kata tidak bakunya adalah enggak. Ayo, di sini masih sering kan menggunakan kata enggak. Nah, jadi kata enggak itu tidak boleh dipakai dalam menulis teks berita. Atau biasanya kita tidak akan menemukan kata enggak dalam teks berita. Nah, yang selanjutnya ada imbau. Kata bakunya adalah imbau, kata tidak bakunya adalah himbau. Nah, ini juga masih sering kita baca atau kita gunakan. Jadi, mulai sekarang coba perbaiki lagi penggunaan kata bakunya. Nah, yang terakhir ada berkata. Kita masih sering memakai kata bilang. Tadi si Anu bilang seharusnya kita pakai kata berkata. Jauh lebih baik atau jauh lebih baku dan jauh lebih sopan. Oke. Berikut adalah beberapa contoh kata baku dan tidak baku. Ya. Nah, untuk tugasnya kalian baca teks berikut dengan baik. Di sini ada teks judulnya 37 pedagang positif COVID-19 pasar Keputaran Surabaya ditutup sepekan. Nanti Ibu akan kirim teksnya lewat grup WA dan ini adalah tugasnya. Kalian identifikasi ciri-ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks berita di atas dengan melengkapi tabel berikut ini dan pindahkan pada buku tugas. Artinya soal nomor 1 ini kalian pindahkan jawabannya ke buku tugas. Nah, cara pengerjaannya itu gimana, Bu? Kalian bisa menggunakan tabel ini ataupun tidak menggunakan tabel, namun jawabannya harus terlihat jelas. Nah, misalnya nomor 1, kalian cari kalimat langsung. Nah, kalimat langsungnya itu dari dalam teks tersebut, tapi buat 2 kalimat. Atau kalian cari 2 kalimat yang merupakan kalimat langsung. Lalu kalian pindahkan ke dalam buku tugas kalian. Nah, di atas itu bisa, kalau kalian tidak mau membuat tabel, kalian tulis nomor 1, kalimat langsung. Nah, di bawahnya barulah kalian tulis A ataupun angka 1, buatlah kalimat yang pertama, dan kemudian kalimat yang kedua. Nah, soal nomor 2 adalah kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsungnya, kalian hanya mencari 1 kalimat dari teks berita tersebut. Nah, yang ketiga, kata konjungsi temporal. Kalian cari 1 kalimat yang di dalamnya terdapat kata konjungsi temporal. Nah, yang terakhir adalah kata keterangan waktu atau keterangan waktu. Kalian cari 1 kalimat yang di dalamnya terdapat kata keterangan waktu. Baiklah, untuk soal yang kedua atau tugas yang kedua, dari video yang sudah Ibu bagikan tadi atau yang sudah Ibu sampaikan materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita, kalian buat rangkuman atau ringkasannya ke dalam buku catatan. Ingat ya, buku catatan. Jadi di sini ada 2 buku, yaitu buku tugas dan buku catatan. Baik, terima kasih. Pembelajaran kita sudah sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.